Video amatir warga merekam saat sejumlah debt kolektor berusaha menghentikan dan menarik paksa sebuah mobil di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilik mobil yang enggan berhenti diteriaki sebagai pelaku tabrak lari oleh para debt kolektor tersebut. Teriakan itu pun langsung mengundang perhatian warga yang nyaris merusak mobil tersebut. Namun, warga pun akhirnya sadar sudah dibohongin oleh penagih hutang tersebut. Warga langsung menghajar dua orang debt kolektor hingga babak belur. Sementara dua orang anggota debt kolektor lainnya kabur melarikan diri. Debt kolektor tadi itu maling katanya kan gitu. Di sini ceritanya stop tadi di Setiabudi depan komplek tadi kan. Nah, rupanya debt kolektor tadi lain ceritanya. Bilangnya ini maling, padahal bukan maling kan gitu. Yang dalam mobil tadi mau ke rumah sakitnya dia kan gitu. Udahlah, dari diramekan lah sama abang-abang tadi. Sempat dipukulin. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara dua orang debt kolektor yang dihajar warga diserahkan ke polisi untuk diamankan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menciduk 3 orang pelajar yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan pemerasan terhadap seorang pelajar lain. Satu persatu pelaku yang masih berstatus siswa di SMK Negeri 5 Padang ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lolong, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dari hasil penyidikan, para pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet sepeda motor korban saat berada di jalan. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi, disekap, dan dipukuli secara berulang oleh ketiga pelaku. Setelah itu korban dipaksa mentransfer sejumlah uang ke akun Dana milik salah satu pelaku. Tak sampai di situ, para pelaku juga merampas helm korban yang kemudian dijual melalui media sosial untuk mendapatkan uang tambahan. Penganiayaan dan pemerasan tersebut dan kita serahkan kepada penyidik Riksa kita Polresta Padang, dan juga kita amankan tadi satu buah helm milik daripada si korban tadi yang sempat dirampas oleh si pelaku dan akan dijual seharga 170.000 oleh si pelaku kepada seseorang temannya. Itu helm sudah diposting dan sudah dikirimkan fotonya, ditawarkan kepada salah seorang. Untuk saat ini ketiga pelaku yang masih di bawah umur telah diboyong ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga menghimbau para orang tua dan sekolah untuk mengawasi pergaulan anak-anak mereka agar tak terlibat dalam tindak kejahatan. Aksi pengeroyokan antar remaja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral di media sosial. Peristiwa perkelahian pelajar ini terjadi di daerah Simpang Ladang, Kecamatan Tanjung Pura. Usai video pengeroyokan tersebut beredar, Polres Langkat bergerak cepat mengamankan 2 orang remaja terduga pelaku yang masih berstatus pelajar SMA. Aksi pengeroyokan itu diduga dipicu oleh perselisihan pribadi antara para remaja tersebut. Pada saat ini kami telah mengamankan 2 orang pelaku anak di bawah umur dan berikut dengan 2 orang korban. Adapun perselisihan terjadi antara kedua belah pihak, antara pelaku dan korban dikarenakan adanya cekcok atau selisih paham. Yang kemudian pelaku membawa korban ke daerah Simpang Ladang, Tanjung Pura, wilayah hukum Polsek Cinai. Dapat kami tambahkan juga bahwasannya dalam pemeriksaan ini kita juga sudah memanggil kedua orang tua baik dari pihak pelaku, pihak korban maupun saksi yang hadir pada saat terjadi perselisihan antara pelajar tersebut. Kasus ini kini dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Langkat untuk pendalaman dan proses hukum sesuai ketentuan perlindungan anak. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, iNews melaporkan. Aparat Polres Bandar Lampung mengolah tempat kejadian perkara di lapangan Baruna, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
Sebelumnya seorang wanita, Windy Cynthia, 28 tahun menganiaya kekasihnya, Karsilan, 32 tahun, dengan menyayat alat kelamin menggunakan senjata tajam. Peristiwa berdarah itu terjadi saat keduanya bertemu untuk memadu kasih. Korban yang berteriak kesakitan hingga kritis lalu ditolong warga ke rumah sakit, sementara pelaku langsung melarikan diri. Setelah sempat bersembunyi 2 hari, pelaku akhirnya dijemput polisi di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam jenis cutter yang digunakan pelaku menyayat kelamin kekasihnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku sakit hati korban mengkhianati cintanya. Sakit hati, karena yang bersangkutan adalah mempunyai hubungan gelap. Ternyata diketahui bahwasanya melakukan hubungan suami istri itu bukan hanya dengan si pelaku, tapi ada dengan perempuan lain lagi. Sementara itu pelaku mengaku tidak menyesal dengan perbuatannya. Ini dilakukan agar kekasihnya tidak bisa lagi berhubungan dengan wanita lain. Kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini, jajan wanita lain sana sini, gimana yang gak sakit hati? Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Bandar Lampung dan dijerat pasal penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara korban terbaring lemah di rumah sakit dengan kondisi luka serius pada alat kelaminnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam saat sejumlah debt kolektor berusaha menghentikan dan menarik paksa sebuah mobil di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilik mobil yang enggan berhenti diteriaki sebagai pelaku tabrak lari oleh para debt kolektor tersebut. Teriakan itu pun langsung mengundang perhatian warga yang nyaris merusak mobil tersebut. Namun, warga pun akhirnya sadar sudah dibohongin oleh penagih hutang tersebut. Warga langsung menghajar 2 orang debt kolektor hingga babak belur. Sementara 2 orang anggota debt kolektor lainnya kabur melarikan diri. Debt kolektor tadi gitu maling katanya kan gitu. Disingkat ceritanya stop tadi di Setiabudi depan komplek tadi kan. Nah, rupanya debt kolektor tadi lain ceritanya. Dibilangnya ini maling, padahal bukan maling kan gitu. Yang dalam mobil tadi mau ke rumah sakit ya dia kan gitu. Udahlah, dari diramekan lah sama abang-abang tadi. Sempat dipukulin. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara 2 orang debt kolektor yang dihajar warga diserahkan ke polisi untuk diamankan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.